Viva, Roma, Devita, Umay. Alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini kita belajar bab 3. Sepertinya ini tidak ada yang semangat. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita speaking dulu. Ayo Umay, maju, pimpin speakingnya. Yang lain mengikuti Umay. Tambah semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Pembelajaran hari ini kita membahas tentang Arya dan Wadiyah. Arya artinya pinjam meminjam, dan Wadiyah adalah titipan. Perhatikan dulu. Pinjam meminjam atau arya merupakan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat, karena tidak semua orang dapat memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, seringkali seseorang melakukan akad muamalah dalam bentuk pinjam meminjam atau arya. Oleh karena itu, pahamilah materi tentang pinjam meminjam dengan berbagai ketentuannya dalam Islam secara lebih mendalam. Yang pertama, pengertian arya. Arya artinya ganti-mengganti pemanfaatan sesuatu kepada orang lain. Ada juga yang dinamakan arya karena kosongnya atau tidak ada ganti rugi. Sedangkan arya menurut istilah adalah akad berupa pemberian manfaat suatu benda halal dari seseorang kepada orang lain tanpa ada imbalan, dengan tidak mengurangi atau merusak benda itu, dan dikembalikan setelah diambil manfaatnya. Yang kedua, dasar hukum arya. Dasar hukum arya bersumber kepada Al-Quran dan hadis. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang jayyid dari Safwan bin Umayyah, dinyatakan bahwa Rasulullah pernah meminjam perisai kepada Safwan bin Umayyah pada waktu perang Hunain. Safwan bertanya, "Apakah engkau merampasnya, wahai Muhammad?" Nabi Muhammad menjawab, "Cuma meminjam dan aku yang bertanggung jawab." Yang ketiga, hukum arya.
Arti. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu ketiga hukum aliyah. Yang pertama ini apa? Mubah artinya boleh. Ini merupakan hukum asal dari pinjam meminjam. Yang kedua apa? Sunnah artinya apa? Artinya pinjam meminjam yang dilakukan memenuhi suatu kebutuhan yang cukup penting. Misalnya meminjamkan sepeda untuk mengantarkan anak ke sekolah, meminjamkan buku pelajaran dan sebagainya. Yang ketiga wajib. Wajib itu apa artinya? Wajib artinya pinjam meminjam yang merupakan kebutuhan yang sangat mendesak. Dan kalau tidak meminjam akan menemukan suatu kerugian. Misalnya meminjamkan baju dan sarung untuk sholat wajib. Apabila tidak dipinjami maka orang tersebut tidak bisa sholat karena bajunya najis. Hal ini wajib bagi peminjam dan juga orang yang meminjamkan. Yang keempat haram. Haram ini apa? Ulangi deh, apa haram deh? Artinya pinjam meminjam yang dipergunakan untuk kemaksiatan atau berbuat jahat. Misalnya seseorang meminjam pisau untuk mencuri, pinjam tempat atau rumah untuk berbuat maksiat, dan hal-hal lain yang dilarang oleh agama. Hukum haram ini berlaku bagi peminjam dan orang yang meminjamkan. Jadi seumpamanya ada seseorang yang mau meminjam pisau untuk mencuri, itu hukumnya haram bagi yang meminjamkan atau yang peminjam atau si peminjam dan yang meminjam. Itu tidak boleh. Selanjutnya rukun aliyah. Rukun aliyah merupakan hal pokok yang harus dipenuhi dalam akad aliyah. Apabila ada bagian dari rukun tersebut yang tidak ada, maka akad pinjam meminjam itu dianggap batal atau tidak sah. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat adalah hal-hal yang harus dipenuhi dalam setiap akad. Rukun pinjam meminjam atau aliyah ada 5, yaitu yang pertama apa? Adanya mukir, yaitu orang yang meminjami. Dicatat. Adanya mukir, yaitu orang yang meminjami. Orang yang meminjami. Sudah? Yang kedua itu apa? Adanya mustahil. Adanya mustahil yaitu orang yang meminjam. Adanya mustahil yaitu orang yang meminjam. Yang ketiga ini apa? Adanya musta'ar yaitu barang yang akan dipinjam. Barang yang akan dipinjam.
Dan yang keempat, adanya sigot dan ijab qabul. Oke, lanjut. Yang selanjutnya yaitu syarat aliyah. Yang pertama, syarat bagi mu'in yaitu apa? Orang yang meminjamkan. Orang yang meminjamkan, satu, berhak berbuat kebaikan tanpa ada yang menghalangi. Orang yang dipaksa atau anak kecil tidak sah untuk meminjamkan barang. Yang kedua, barang yang dipinjamkan itu milik sendiri atau menjadi tanggung jawab orang yang meminjamkannya. Yang kedua ini apa? Syarat bagi mustahil. Orang yang meminjam. Syarat bagi mustahil yaitu orang yang meminjam. Satu, mampu berbuat kebaikan. Oleh sebab itu, orang gila atau anak kecil tidak sah meminjam barang. Yang kedua, mampu menjaga barang yang dipinjamnya dengan baik agar tidak rusak. Contohnya, kalian pinjam tepung untuk makan. Nanti kembali ke orangnya tersebut harus utuh atau rusak? Jadi itu syarat bagi orang yang Meminjam. Yang ketiga, hanya mengambil manfaat dari barang yang dipinjam. Yang selanjutnya, syarat mustahil, orang yang akan dipinjamkan. Orang yang akan dipinjamkan yaitu satu, barang yang dipinjamkan benar-benar milik orang yang meminjamkan. Maksudnya gini, saya mau meminjamkan spidol ini, tapi spidol ini punya Ustazah ini, itu boleh atau tidak? Tidak boleh. Jadi jika kita mau meminjamkan barang itu harus benar-benar milik kita. Saya mau meminjamkan ini, tapi ini benar-benar punya saya, jadi tidak apa-apa dipinjamkan. Atau tidak habis setelah diambil manfaatnya. Oleh karena itu, makanan yang setelah dimakan menjadi habis atau berkurang zatnya tidak sah dipinjamkan. Yang keempat, sigot atau ijab qabul, yaitu bahasa interaksi atau ucapan rela dan suka atas pemanfaatan barang yang dipinjam. Yang selanjutnya, macam-macam aliyah. Bu Guru dikte saja ya. Macam-macam aliyah. Yang pertama, aliyah mutlaqah, yaitu pinjam meminjam barang yang dalam akadnya tidak dijelaskan persyaratan apapun. Atau tidak dijelaskan penggunaannya titik. Misalnya meminjam sepeda motor, di mana dalam akad hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan sepeda motor tersebut. Meskipun demikian, penggunaan barang pinjaman harus disesuaikan dengan adat, kebiasaan, dan tidak boleh
muqayyadah. Area muqayyadah adalah meminjamkan suatu barang yang dibatasi dari segi waktu dan kemanfaatannya, baik disyaratkan oleh kedua orang yang berakad maupun salah satunya. Yang selanjutnya ketujuh, kewajiban menukir dan mustahil. Yang pertama, kewajiban memberi pinjaman dinamakan mungkin. Yang kedua, kewajiban peminjam. Kewajiban peminjam dinamakan apa? Mustahil. Kewajiban pemberi pinjaman. Yang pertama, menyerahkan atau memberikan benda yang akan dipinjam dengan ikhlas dan sukarela. Yang kedua, barang yang dipinjam harus yang bersifat tetap dan memberikan manfaat yang halal. Seperti contoh apa? Al-Quran bisa. Al-Quran apa lagi, ayo? Mukena, oke, buat sholat. Mukena buat sholat, cantik bisa buat mandi. Apa lagi? Sejadah juga bisa, dan masih banyak lagi yang banyak manfaatnya. Yang ketiga, tidak didasarkan atas riba. Yang kedua, kewajiban peminjam. Yang pertama, harus memelihara benda pinjaman dengan rasa tanggung jawab. Harus memelihara benda pinjaman dengan rasa tanggung jawab. Contohnya gini, seperti contoh saya pinjam ini sama Bella. Kalau semuanya ini hilang, berarti saya tidak bertanggung jawab. Yang kedua, dapat mengembalikan barang pinjaman tepat waktu. Oke, contoh seperti ini. Bella, saya pinjam spidolnya dong, nanti jam 10 atau besok saya kembalikan. Kalau lebih dari itu, berarti saya tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, biaya ditanggung peminjam jika harus mengeluarkan biaya. Yang keempat, bertanggung jawab terhadap barang yang dipinjam. Selanjutnya, hal-hal yang harus diperhatikan dalam ariyah. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam ariyah.
antara lain. Yang pertama, pinjam meminjam barang harus dimanfaatkan untuk hal-hal yang halal dan tidak melanggar norma agama. Pinjam meminjam barang untuk perbuatan maksiat atau melanggar norma agama, maka hukumnya haram. Yang kedua, orang yang meminjam barang hanya boleh menggunakan barang pinjaman sebatas yang diizinkan oleh pemilik barang atau kurang dari batasan yang ditentukan oleh pemilik barang. Misalnya, seseorang meminjam buku dengan akad hanya untuk dibaca, maka buku tersebut tidak boleh difotokopi. Yang ketiga, menjaga dan merawat barang pinjaman dengan baik seperti pemiliknya sendiri. Wadiah menurut bahasa berarti titipan. Kata wadiah berasal dari kata wada'a yada'u wada'an, yang berarti membiarkan atau meninggalkan sesuatu. Jadi wadiah adalah sesuatu yang dititipkan. Menurut ulama Syafi'iyah dan Malikiyah, adalah gambaran penjagaan kepemilikan sesuatu terhadap barang-barang pribadi yang penting dengan cara tertentu. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat ditarik pengertian bahwa wadiah adalah menitipkan suatu barang kepada orang lain yang dengan maksud dipelihara dan dirawat sebagaimana mestinya. Rukun wadiah adalah hal pokok yang harus ada dalam akad wadiah. Jika ada salah satu hal pokok tadi yang tidak terpenuhi, maka akad itu menjadi tidak sah. Rukun wadiah ada 4. Rukun wadiah ada 4. Yang pertama, orang yang menitipkan. Orang yang menitipkan. Yang kedua, orang yang dititipi. Orang yang dititipi. Yang ketiga, barang titipan. Yang keempat, rukun wadiah ada 4. Yang pertama, orang yang menitipkan syarat-syarat wadiah itu ada 4. Syarat-syarat wadiah itu ada 4. Yang pertama, balik. Yang kedua, berakal sehat. Kalau kita menitipkan barang kepada orang gila, boleh kan? Yang ketiga, syarat barang yang dititipkan.
Namun ulama Hanafiyah memperbolehkan berakad dengan anak yang sudah mumayyiz atau dengan persetujuan walinya. Yang kedua, berakad sehat. Tidak sah ketika berakad dengan orang gila atau orang yang sedang kehilangan akal karena mabuk. Yang ketiga, syarat barang yang dititipkan. Barang yang dititipkan harus berupa harta yang bisa disimpan dan diserah terimakan serta memiliki nilai atau qimah. Yang keempat, syarat ijab qabul. Ijab harus dinyatakan dengan ucapan dan perbuatan atau kinayah. Contoh, sigot sari, saya titipkan barang ini kepadamu. Kabul, saya terima titipan ini. Sementara menurut ulama mazhab Maliki, lafaz kinayah harus disertai dengan niat. Hukum wadiyah. Hukum wadiyah ada 4. Sunnah, haram, dan makruh. Wajib bagi orang yang percaya bahwa dirinya mampu dan sanggup menjaga amanah terhadap barang yang dititipkan kepadanya. Yang kedua, sunnah bagi orang yang percaya bahwa dirinya mampu dan sanggup menjaga amanah. Yang ketiga, haram bagi orang yang percaya dan yakin bahwa dirinya tidak mampu menjaga amanah terhadap barang titipan tersebut. Yang keempat, makruh bagi orang yang percaya dirinya mampu menjaga barang titipan tetapi masih ada unsur keraguan dan kemampuan itu. Yang keenam, macam-macam wadiyah. Yang pertama, wadiyah yad al-amanah, yaitu barang yang dititipkan oleh pihak pertama, yaitu penitip, kepada pihak lain atau perorangan untuk memelihara dan menyimpan barang tersebut. Yang kedua, wadiyah yad ad-damah. Wadiyah ini merupakan titipan barang atau uang yang dititipkan oleh pihak pertama kepada pihak lain untuk memelihara barang atau uang tersebut dan pihak lain dapat memanfaatkannya dengan seizin pemiliknya. Yang ketujuh, jenis-jenis wadiyah. Jenis-jenis wadiyah itu jenis-jenis barang yang dititipkan. Yang pertama, harta benda. Yang kedua, uang. Yang ketiga, dokumen penting atau saham, atau bisa surat perjanjian atau sertifikat. Yang selanjutnya, mengganti barang wadiyah. Wadiyah adalah amanat bagi orang yang menerima titipan, maka ia wajib menjaganya seperti menjaga barang sendiri. Orang yang menerima titipan wajib mengembalikan barang titipan. Jika si pemilik memintanya, ia juga tidak wajib mengganti barang titipan jika ada kerusakan, kecuali karena perilaku gegabah dari penerima titipan. Baiklah, untuk ngetes kalian ya, kalian itu selama saya ngajar dari tadi paham atau tidak? Pengertian ayat tadi terdiri dari apa saja, uswah? Apa? Oke, pengertian ayat yang kedua apa? Dasar dan hukum harian. Dasar dan hukum harian. Dasar dan hukum harian. Yang ketiga apa? Rukun dan syarat harian. Rukun dan syarat harian.
Yang keempat, Macam-macam Arya. macam-macam Arya. Selanjutnya, Hak dan kewajiban milik dan mustahil. hak dan kewajiban Milik dan mustahil. mu'ir dan mustahil. Selanjutnya, Hikmah Arya. hikmah Arya. Oke, Wak. Lo yang semangat, kamu nanti Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu hukum Arya ada berapa? Ada berapa? Ada 4. Yang pertama apa? Yang kedua? Apa? Yang ketiga? Wajib. Yang keempat? Apa? Haram. Oke. Haram itu artinya apa, Adria? Bila dikerjakan mendapat pahala. Selanjutnya yaitu rukun Arya ada berapa? Ada berapa? Yang pertama apa? Apa? Yang kedua? Yang ketiga? Adanya musta'ar. Yang keempat? Bagus sekali. Sekarang pertanyaan tentang titipan. Rukun wajibah ada berapa? Ada 4. Yang pertama apa? Orang yang menitipkan. Yang kedua? Orang yang dititip. Yang kedua orang yang dititip. Yang ketiga? Titipan. Oke, yang keempat? Bapak tidak kabul. Bagus. Syarat-syarat wajibah ada berapa? Yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Oke, ketika kalian menitipkan barang kepada orang gila, itu boleh atau tidak? Tidak boleh. Karena kenapa? Gila ya, karena jika lagi itu orang. Hukum menerima wadiah itu ada 5. Yang pertama wajib. Apa artinya wajib, Roma? Bila dikerjakan mendapat Pahala. Bila ditinggalkan mendapat dosa. Bella, sunnah itu apa, Bel? jika dikerjakan mendapat pahala, jika ditinggalkan tidak apa-apa. Haram itu apa, Citra? Bila dikerjakan melakukan sisa, kalau tidak dikerjakan berbahaya. Oke, bisa. Baiklah, sebelum pembelajaran hari ini kita tutup, Bu Guru akan melatih fokus kalian. Siapa nanti yang tidak fokus maka akan memimpin doa. Oke? Baik, kita mulai. Berpuluh satu. Berpuluh dua. Tiga. Berpuluh satu. Oke, adik berdoa memimpin doa. Baiklah teman-teman, karena tadi ketika melatih kefokusan saya tidak fokus dan juga pembelajaran hari ini sudah selesai, mari kita